hatinya, ikhlas, tetap kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Ya, jadi banyak yang mengatakan bahwa jamaah istighosa dan tawasul adalah jamaah sesat katanya ya. Yang biarkan dia menyesat-nyesatkan karena dia barusan aja belajar untuk ngomong. Ya, anggap aja itu sebagai latihan buat kita. Ya. Ada seseorang tetangga ataupun orang lain mengatakan bahwa istighosa dan tawasulan itu bukan ajaran Rasulullah katanya, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, ini harus kita benahi orang-orang tersebut, ya. Kurang piknik ataupun kebanyakan micin orang-orang seperti itu. Hubungan hablum minannasnya dia masih kurang mantap, karena dia tiap hari hanya mendekam di dalam kamar dan di dalam rumah mendengarkan ilmu-ilmu tausiah dari YouTube, cuman itu saja. Akhirnya jadi salah, gagal paham. Baik ya, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, akan saya sedikit isi tausiah pendek aja ya, biar teman-teman tidak merasa jenuh ataupun merasa gerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Minggu malam Senin ini kita diberikan kesempatan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu ataupun majelis istighosa yang bertempat di Sohibul Maqasid, yaitu imam besar kita, Imam Tawasul Paguyuban Elang Samudra, Ustadz Ranta atau Ustadz Anta, panggilan nama kerennya Al-Pulobata. Ini ya. Semoga keluarga besar Sohibul Bed Ustadz Ranta diberikan kelancaran rezeki, ya, dikabulkan semua hajat-hajat beliau dan dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah. Karena yang pada saat ini saya dengar-dengar banyak sekali hembusan-hembusan fitnah, ya. Bukan hanya di sebatas di luar, di kampung-kampung pun yang namanya fitnah pun sudah merusak dan sudah meraup ke dalamnya. Ini hati-hati. Live ini ya Mas Dedeng ya. Live. Langsung dikirim ke Presiden Joko Widodo sama SBY. Saya lanjutkan lagi ya. Semoga semua yang hadir di majelis-majelis istighosa, majelis ilmu dijauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya dan dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah. Masalahnya kalau saya amatin, zaman sekarang itu paling getol memecah belah atau memfitnah. Bukan hanya di dalam pemerintahan saja, bukan hanya di dalam sebuah majelis-majelis ilmu dan majelis istighosa, juga di dalam kampung-kampung beserta di dalam sebuah majelis-majelis lain ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak orang belajar keilmuan hanya sebatas belajar dari YouTube, dari grup-grup WA, dari grup-grup lainnya yang tidak jelas sanadnya, sehingga dia mengkafir-kafirkan tetangganya dan mengkafir-kafirkan umat, bahwa ajaran istighosa dan tawasul adalah ajaran sesat. Ya, banyak sekali yang saya dengar selentingan di tetangga kiri kanan, ya, selentingan di luar-luar, banyak sekarang. Sekarang para orang-orang pencari sebuah ilmu tidak sesuai dengan apa yang
tuntunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebatas mengutip cerita-cerita pendek yang ada di dalam YouTube, sehingga dia sudah berani mampu mengatakan bahwa ajaran seperti ini adalah ajaran sesat dan ajaran tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, ini aneh ini. Ajaran Rasulullah itu yang seperti apa? Ya. Manusia yang ada di seluruh di muka bumi ini diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hukumnya adalah wajib menuntut ilmu itu. Supaya kita itu untuk berbenah diri, ngaji ilmu dan ngaji diri. Saya sering menerangkan bahwa ngaji diri itu harus dan wajib juga. Setelah itu baru ngaji ilmu. Kalau kita ngaji ilmu, akhirnya nggak sesuai dengan ngaji diri kita. Contohnya, memiliki dasar ilmu seupil, seujung rambut, mereka sudah berani mengkafir-kafirkan orang. Sedangkan Rasulullah tidak pernah mengkafir-kafirkan seseorang. Ya. Kalau orang-orang seperti itu biasanya kurang makan garam, yang hidupnya hanya di dalam kubangan kamar sambil memegang HP. Sehingga ketika kita melihat ada sebuah jamaah istighosa dibilang bukan ajaran sesuai dengan Rasulullah. Nah, ini lucu. Ya. Hanya anak seumur mempelajari ilmu-ilmu dari YouTube aja sudah berani mengkafir-kafirkan seseorang. Jangan. Ya. Yang namanya majelis ilmu itu ataupun majelis apa saja yang terpenting sesuai dengan jalur dan syariat Allah. Jangan pernah mengkafir-kafirkan seseorang. Belum tentu dirimu itu tadi menjadi orang yang baik. Itu saja. Agar saya luruskan lagi ya dari teman-teman sekalian, jangan sampai terprovokasi dengan omongan-omongan atau dengan cemoohan orang seperti itu. Biasanya orang-orang seperti itu hanya sebatas pandai menghujat, tidak pandai mengkaji diri. Mengkaji diri itu lebih penting juga. Apa ngaji diri? Menghormati sesama orang. Ya. Meskipun beda-beda keyakinan, beda-beda agama, tetap aja kita saling tabayun, saling hormat menghormati. Tidak boleh kita saling mencaci, apalagi sesama muslim. Ya, jangan sampai dari teman-teman sekalian majelis istighosa ini disusupi dengan pemikiran-pemikiran orang yang picik, orang yang miskin akan ilmu. Biasanya orang-orang miskin akan ilmu ya orang seperti itu. Ya, melihat ada sebuah jamaah seperti ini, wah itu jamaah apa? Ya, hitam-hitam, hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak yang nanti. Nah, seperti Mas Ijal. Mumpung kita diberi kesempatan hidup, mumpung kita diberi kesempatan umur panjang, ya, diberi umur panjang, pergunakan waktu tersebut sebaik mungkin. Ya. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau yang diberi lebih sama umurnya yang di atas 70 tahun itu namanya bonus. Pergunakan waktu sebaik-baiknya ya. Dan umur juga sebaik-baiknya. Ingat ya, umatnya Rasulullah diberikan kesempatan umur sampai 60 tahun hingga 70. Tidak kurang dan bisa lebih. Dari Sumatera. Nah. Oh, dari Lampung. Dari Lampung. Dari Lampung.
Kita sambil kita bercanda ya, juga mendengarkan sedikit ulasan-ulasan mengenai tentang keilmuan, ya. Biar nggak tegang. Apa itu? Oh, 1.000. Itu di luar, di bawah kursi ada itu. Mana nambah 1.000? Kita bikin tenda. Tendanya beli 5 bus lagi. Ya, itu tadi ya. Apa surat? Minta doanya Kang Al-Fatih udah 5 hari. Oh ya, insya Allah nanti akan kita inikan, kita doain. Pasti nanti, semuanya pasti dapat nanti ya. Doa-doa dari istighosa dan doa-doa dari tawasul adalah doa-doa mustajab yang akan diijabah sama Allah. Amin. Ya, di sini perlu ketawakalan dan kekusuan. Itu aja di sini. Saya ingatkan sekali lagi, wajib hukumnya untuk mencari sebuah ilmu. Mumpung kita masih diberi umur panjang dan kesehatan, pergunakan waktu dan umur kita dengan baik. Datangin jamaah-jamaah istighosa ataupun jamaah-jamaah keilmuan. Susah ya mencari sebuah jamaah ataupun majelis-majelis keilmuan atau majelis istighosa. Sangat susah di zaman semodern ini. Cuman hanya satu ada di Desa Darawolong, yaitu di Rawawiru. Di Grand Safira lagi. Mantap. Ya. Istighosa dan tawasul itu juga bisa memperpanjang umur. Bisa untuk memperpanjang umur dan usia kita bisa. Karena apa? Bertemu dengan sesama makhluk hidup ya. Bertemu dengan berlainan macam-macam karakter seseorang, kita bisa menjalin tali silaturahmi yang baik. Inilah jamaah kita yang sangat fenomenal. Paguyuban Elang Samudra. Bisa ada, bisa mengadakan jamaah-jamaah istighosa, bisa mengumpulkan ahli-ahli ilmu di sini jadi satu. Kita tidak mengkafling-kaflingkan seseorang, kita tidak mengkafir-kafirkan seseorang. Haram hukumnya buat kita untuk mengkafir-kafirkan seseorang. Haram. Yang utama adalah merangkul. Jadi orang-orang yang mengkafir-kafirkan seseorang itu adalah orang-orang yang sakit. Ya, sakit pikiran juga sakit hati. Perlu dikasih siraman rohani. Perlu ikut juga mendengarkan meskipun ada di dalam rumah. Alhamdulillah itu salon baru ya. Suaranya cempling, enak banget, bisa tembus sampai keluar daerah, sampai keluar Darawolong. Inilah keistimewaannya. Takbir. Nah, ini mantap ya. Rasulullah pernah mengatakan, hasadu umati minasyiti alaina subhin ya. Itu yang mengatakan bahwa kita akan selalu mengajarkan sebuah kebaikan ataupun kita mempelajari sebuah keilmuan. Itu wajib hukumnya ya. Asalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan dilihat dari sisi casingnya saja kita. Kalau orang memandang kita dari sisi luarnya saja, akan terkelabuhi nanti. Jamaah pengajian kok pakai baju hitam-hitam, ini pasti dukun ini. Ya, tukang santet, tukang telu, tukang gendam, tukang pelet. Nah, eta tah. Ini ya. Tukang jandes. Tukang pelet. Bang Sedot. Luarnya bisa ada kayak pelet. Tong samcok. Wadah. Makanya kita harus sering-sering bermunajat dan mengikuti majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis keilmuan. Ya. Yang saya lihat dari saya lihat dari sisi kecamatan sini ya. Kecamatan mana di sini tak? Purwasari. Kalau di daerah Jatisari kecamatan Jatisari. Kalau di Cilamaya apa?
Yang paling banyak umurnya diberi umur panjang sama Allah itu adalah di Kecamatan Purwasari. Ini umurnya panjang-panjang. Yang umurnya pendek-pendek di daerah Sanana, di Onono. Ya. Makanya pindahlah ke Kecamatan Purwasari, apalagi di Grand Safira. Masih kosong, masih menyediakan tempat-tempat kosong. Insya Allah kalau kalian pindah di sini semuanya, kalian akan mendapatkan karomahnya, ya, akan mendapatkan sebuah keilmuannya di sini sehingga umur kalian bisa panjang. Nah, itu cepat-cepat pindah di sini. Bisa mancing betrik. Nggak bisa mancing betrik. Grand Safira pos 2 ya. Datanglah ke Grand Safira. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dengan semangat sekali ya, antusias mengumandangkan takbir-takbir Nabi. Di salah satu grup kita ada sebuah bahasan mengenai Ki Ageng Jumantoro tadi ya. Saya mau membahas sedikit ulasan. Apa tadi katanya? Ki Ageng Jumantoro memberikan sebuah statement ataupun sebuah bahasan, benarkah ilmu gaib menyulitkan kematian? Ya. Situ ya akan saya bahas secara gamblang di sini. Ya, jadi kita bukan istilahnya gitu menyimpang dari syariat-syariat agama, tidak. Ini jamaah Paguyuban Alang Samudra kenapa membahas tentang spiritual? Akan saya terangkan sedikit ya tentang spiritual. Spiritual adalah sebuah semangat. Namanya spiritual. Adalah semangat. Jadi konotasinya spiritual itu bukan identik dengan sebuah ilmu klinik. Kalau kita bisa berpikir secara panjang, secara logika, spiritual itu maknanya banyak sekali ya. Saya jelaskan, saya ulang-ulang terus supaya yang baru-baru bisa ngikutin ya. Teman-teman anggota jamaah istighosa yang baru bisa ngikutin. Kenapa harus menggunakan kata-kata spiritual? Spiritual adalah sebuah semangat, adalah kekuatan. Bukan hanya sebatas untuk ilmu klinik. Ya. Spiritual seperti itu. Jadi adalah semangat untuk mencari ilmu. Bukan hanya sebatas kita mempelajari sebuah ilmu-ilmu klinik saja ya. Masih ada hubungannya. Kita mempelajari ilmu klinik pun kalau sesuai syariat agama, tidak ada larangannya di situ. Orang membakar dupa nanti dibilang ajaran sesat. Orang membakar kemenyan nanti dibilang ajaran sesat. Tidak. Kalau dibilang membakar kemenyan ataupun membakar dupa ataupun buhur bahwa itu adalah ajaran sesat atau sifatnya musyrik. Yang musyrik bukan di bendanya, tetapi di hati dan pikirannya. Ingat, di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada sebuah kata-kata melarang untuk membakar sebuah kemenyan ataupun buhur dan dupa. Kalau ada mengatakan bahwa kita membakar buhur dan dupa, bahwa itu adalah ajaran sesat, yang sesat adalah yang mengatakan. Dasarnya dari mana? Nggak ada ya. Kalau kita dicas seperti itu, berarti orang yang naik haji, umroh, semuanya itu sesat. Kenapa? Karena di makam Rasulullah, di situ dibakar berbagai macam kemenyan, buhur, dan dupa. Fungsinya aja yang kita bedakan ya. Kalau fungsinya untuk pengharum ruangan, aromaterapi, atau supaya menjadi harum semerbak di situ, nggak ada masalah. Tetapi kalau dialih fungsikan, salah penggunaannya, ini baru. Notabene ya. Ingat, membakar kemenyan dan dupa bukan sebuah aliran sesat. Dilihat dulu. Seperti apa? Orang-orang seperti itu biasanya hanya sebatas pandai ngomong, tetapi tidak pandai untuk
mengartikan. Itu aja. Banyak orang-orang pinter tetapi tidak ahli. Hanya sebatas pinter ngomong, tidak ahli untuk membuktikan dan mengartikan. Ngajinya masih kurang jauh. Kurang ngopi kalau orang-orang bilang katanya. Ya, itu tadi apa? Ada rekaman, ada rekaman. Kita membahas lagi tentang ilmu gaib ya. Benarkah ilmu gaib tadi menyulitkan kematian bagi si pemilik ataupun si murid yang mempelajari ilmu gaib? Mempelajari sebuah keilmuan gaib itu ada dua. Satu dengan guru dan sanad yang jelas dan bertatap muka langsung. Yang kedua melalui medsos. Ya. Dan itu pun juga dibedakan menjadi dua. Kita bahas yang jeleknya dulu. Ilmu-ilmu yang merasuk di dalam tubuh kita, kalau sesuai dengan syariat yang benar, insya Allah ketika kita mau nazak, mau meninggal tidak akan pernah ada beban. Mau mati-mati aja, gak apa-apa. Katanya orang gak bisa mati guru. Tunggu dulu. Kalau tubuh kalian dimasukin sesuatu susuk atau benda, atau nelan sesuatu benda, kalau tanpa harus berhadapan-hadapan dengan seorang gurunya langsung, dan tidak diberikan kuncinya, niscaya hidup kalian akan sengsara seumur hidup. Ya, pasang susuk, pasang ilmu kekebalan, nelan gotri, nelan batu, nelan gabah. Yang lebih ekstrim lagi, gabahnya tetangga ditelenin semua. Itu bahaya tuh. Angel tuturannya. Supaya sakti kebal, semua ditelan. Salon-salon tetangga, salon masjid juga ditelan. Janda-janda sebelah juga ditelanin semua. Itu yang bahaya. Ya. Nah, itu kalau kalian mati tidak akan pernah bisa enteng, masih tertahan kalian di situ karena mikir. Nah, beda cerita itu ya. Jeroh ini ya. Ya, itu tadi ya. Ya, panjang nanti ceritanya kalau masalah ini, bahaya ini. Ya. Ilmu gaib lagi yang mempelajari ilmu tersebut tidak bisa meninggal. Yaitu tadi ya yang saya terangkan tadi. Ketika menelan sesuatu benda tanpa harus berhadapan-hadapan dengan gurunya, dan itu pun harus dikasih kuncinya. Supaya apa? 40 hari sebelum kita meninggal, itu dengan ikhlasnya kodam ataupun ilmu tersebut akan hilang. Ingat itu. Jangan sekali-sekali menelan benda yang dikasihkan sama seorang guru, seorang mujiz, seorang pengijazah, tanpa harus tahu dulu seluk-beluknya. Ini kalau saya meninggal, bisa nggak kira-kira? Kalau saya habis menelan ini, harus punya kuncinya. Kalau nggak dikasih kuncinya, jangan ditelan, jangan geragas kalian ya. Semua ditelenin supaya kebal. Ujung-ujungnya nggak bisa mati kalian. Nah itu susah itu. Terus bedanya gimana guru sama diisi? Lah itu beda. Kalau diisi melalui media air, nah media air kan sama dengan media yang lainnya, beda. Air juga menggunakan sebuah doa. Sifatnya adalah suci air. Jadi nggak ada kaitannya. Itu hanya sebatas energi yang diisikan ke dalam air. Beda dengan sebuah benda. Ya, hati-hati ya dari teman-teman sekalian ya. Bagi para anggota-anggota yang baru, bisa untuk sebuah patokan saja. Biar paham antara ilmu gaib. Kenapa harus mempelajari ilmu gaib? Kenapa tidak mempelajari sebuah ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain-lainnya tentang di dalam Al-Quran, tentang kitab, tentang apa saja lah di situ, hadis dan semacamnya.
Saya terangkan, ilmu gaib itu adalah juga sebagian dari iman. Percaya dengan malaikat, percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya hari kiamat, percaya adalah dengan datangnya kita berkumpul di padang mahsyar. Itu semuanya gaib semuanya. Jangan dibilang kita mempelajari ilmu gaib adalah ilmu sesat, bukan. Yang terpenting kita bukan beda apa? Beda pemahaman. Tetap kita berhakikat. Hakikatnya kepada Allah. Kita bertauhid, tauhidnya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimat tauhid kita. Jika kalian mempelajari sebuah ilmu-ilmu hikmah, harus paham dan harus jeli dan teliti. Kalau tidak, kalian nanti akan masuk ke ranah kemusyrikan di situ. Di PES akan dibabar tuntas, akan dijelaskan tuntas tentang ilmu-ilmu al-hikmah. Ilmu agama dapat, al-hikmahnya dapat. Semuanya dapat di sini. Gak rugi kalian datang di sini di majelis-majelis ini. Amin. Susah nyarinya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini. Lagi Mas Nuri lagi ini semedi memanggil kodamnya Gajah Mada. Ya, itu tadi mengenai ilmu gaib. Apakah yang memiliki ilmu-ilmu tersebut tidak bisa meninggal guru? Itu tadi sudah saya jabarkan. Satu. Ada yang mempelajari ilmu hikmah, yaitu langsung berhadapan dengan gurunya. Ilmu hikmah yang didasari dengan sebuah kalimah-kalimah Allah, di situ insya Allah akan mendapatkan sebuah keberkahan kalian. Amin. Ada sebuah asma-asma khusus memang di situ. Asma-asma khusus tersebut juga dimuati dengan kodam-kodam atau jin-jin muslim. Jangan salah, kalau saya yang mengajarkan akan saya cari yang benar-benar bagus untuk kalian semuanya. Amin. Intinya yang terbaik buat kalian semuanya. Jadi bukan hanya sebatas ilmu-ilmu kaleng-kaleng, bisa dipraktekkan secara langsung. Asalkan secara istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Abdul Rahman mengikuti acara majelis ilmu kita. Di sini tidak saya kupas tentang yang lain-lain ya, apalagi tentang tausiah-tausiah yang seperti kemarin. Yang saya kupas di sini hanya sebatas tentang keilmuan dulu. Biar kalian paham. Biar tidak hanya sebatas pandai mengkafirkan seseorang, tetapi tidak bisa melihat kafirnya dia sendiri. Karena di sini macam-macam ilmunya. Ada ilmu gendam, ada ilmu maisum, ada yang di sudut. Ya. Ternyata kita sama. Sudah ada pengumpulan pengkaflingan secara otomatis. Kalau seperti itu memang. Ilmu maisum dengan ilmunya kala gondang jadi satu. Jadi hebat nanti. Itu ya yang dari teman-teman mungkin agak sedikit bingung ya tentang di sini ada statement, benarkah ilmu gaib menyulitkan kematian itu tadi? Nah, ini saya bahas di sini. Tidak, belajar ilmu gaib tidak akan menyulitkan kematian kalian. Tetapi ilmu gaib tersebut harus sesuai syariat-syariat agama. Seperti apa? Baca Al-Fatihah.
Jadi teman-teman sekalian biar tidak lancuh, biar kita tidak dianggap, wih ini aliran hitam-hitam nih, bahaya ini. Aliran gendam semuanya ini. Biarkan kalau ada tetangga yang ngomong seperti itu, biarkan, buat latihan. Ya. Jangan dimarahin. Jangan dibenci, jangan dikucilkan. Anggap aja buat sparring, buat latihan. Latihan apa? Latihan kesabaran. Latihan mental kita. Ya. Buat target dulu. Gimana Mas? Buat target. Lah, buat target. Bikin santai nanti. Jangan. Saya kalau nyantet seseorang tidak menggunakan bahan, nanti tidak menggunakan sebuah benda-benda yang paling ini ya, ekstrim, bukan. Saya santet seseorang itu dengan doa supaya dia itu dibukakan pintu pikirannya, diberikan hidayah. Itu santet saya yang paling ampuh loh. Itu maksudnya. Nah, itu maksud saya. Santet saya ini sangat amat menguntungkan orang, yaitu mendoakan orang-orang yang selalu menganggap kita itu aliran sesat, menganggap bahwa kita itu adalah aliran-aliran yang musyrik. Akan saya santet supaya ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang mencemooh saya. Berikanlah kesuksesan dunia dan akhirat, itu santet saya. Kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan, rangkul dia karena dia kurang ilmu, karena dia kurang pengalaman, karena dia juga kurang micin. Micinnya ada di paguyuban kita. Ya, baik teman-teman sekalian ya semuanya ya. Jadi ingat, sering kali saya selalu mengatakan kepada teman-teman dan selalu saya ingatkan semuanya, jangan sesekali mencemooh seseorang. Jangan sekali-sekali. Bersifat santun kepada semua orang kita. Biarpun kita dianggap orang hitam, tetapi tidak sehitam anggapannya. Hati kita tetap putih. Tunjukkan bahwa kita itu selalu putih. Ya, siap ya Mas Dikin ya. Sebelahnya hitam. Jadi musuh-musuh kita itu bukan jamaah-jamaah majelis-majelis taklim, bukan seorang kiai ataupun seorang ulama ataupun seorang ustadz. Musuh kita adalah nafsu kita. Sudah paham ya teman-teman ya? Nah, jangan bosan kalau saya sering mengulang-ulang kata-kata ini. Kalau tidak diingatkan nanti teman-teman akhirnya jadi lupa. Ada banyak seorang yang mengaku ulama, mengaku seorang kiai, tetapi yang keluar dari lisannya hanya sebatas kantung sampah, sapi tank katanya. Yang keluar itu adalah kalimah-kalimah yang tidak jelas, provokasi paling banyak. Provokasi dibalut dengan agama, ini yang paling sangat miris sekali. Hati-hati. Nanti yang rugi kalian, bukan yang memberikan tausiah. Kalau yang memberikan tausiah adalah yang memberikan provokasi. Yang susah nanti kalian bisa. Jadi kalian sendiri nanti akan rugi. Kalian digebukin orang, dikucilkan orang. Yang memberikan tausiahnya tadi, yang memberikan provokasi tadi, enak dia tidur nyenyak di rumah. Bener gak? Hati-hati. Banyak sekarang seperti itu. Pakai sorban, pakai jubah, bawa rantai dibuat untuk apa ini? Zikir. Nah, itu hanya sebatas untuk kamuflase saja. Dia kepingin menghancurkan faham-faham orang-orang Islam. Dengan cara apa? Dengan cara berpura-pura menjadi seorang ulama. Karena dia tahu bahwa Islam itu gampang dipecah belah. Makanya seluruh jamaah paguyuban Elang Samudra jangan sampai kita ikut ke ranah-ranahnya mereka. Tetap
kalian punya pendirian sendiri-sendiri, punya keyakinan dan keimanan sendiri-sendiri. Kuatkan barisan, eratkan tali silaturahmi dengan sesama anggota, sesama tetangga, sesama teman. Tetap saja. Beda pendapat boleh, beda pemikiran boleh, tapi jangan sampai beda dengan akidah. Akidah ketauhidan kita yaitu tadi kepada Allah dengan menyebutkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jangan sampai pernah kita beda akidah. Katanya Mas Al-Fakir, boleh beda bapak dan ibu tetapi keyakinan kita tetap sama. Ketua KPSN, KSN. Nah, ini. Ketuanya masih dihinggapi dengan setan. Ya. Kira-kira kalian percaya nggak di dalam sebuah majelis kita ada setan? Percaya ya? Nah, salah satunya adalah handphone. Nah, handphone itu adalah setan. Salah satunya, ketika seorang ulamanya atau seorang kiainya, seorang ustadznya memberikan sebuah pembelajaran keilmuan, jamaahnya sibuk dengan setan handphone. Beda makom. Ya, beda. Setan itu ada di mana-mana memang. Kalau Sohibul Bait banyak yang masuk. Lah. Nah, itu tadi ya. Banyak tuh setan-setan ada di sekitar kita tuh banyak sebenarnya. Salah satunya itu tadi, handphone. Kita selalu di ujuk-ujuki atau disarankan tuh buka tuh handphone kamu, buka itu. Itu ya dari teman-teman sekalian ya, alhamdulillah ya banyak yang datang ya. Saya sangat antusias sekali dan saya juga sangat apresiasi sekali dengan kekompakan dari semua jamaah istighosa kita Paguyuban Elang Samudra. Takbir, Allahu Akbar. Inilah penempatan takbir yang benar. Ya. Penempatan kata-kata takbir yang benar itu ada di dalam sebuah jamaah, di dalam sebuah majelis. Dan harus pandai kita mencari kata-kata takbir dengan intonasi-intonasi baik dan benar. Pas mau perang melawan saudara kita sendiri takbir, salah. Takbir itu ketika kita mau makan, takbir makan karena kita mau perang. Nah, perang lapar. Itu tadi ya tentang sedikit ulasan tentang belajar sebuah keilmuan gaib. Paguyuban Elang Samudra lebih ditekankan mempelajari sebuah ilmu-ilmu hikmah dan tidak mengesampingkan tentang syariat-syariat agama. Di sini banyak para ahli-ahli agama, ya. Banyak juga dari teman-teman sekalian jebolan pesantren. Saya bukan dari jebolan pesantren, tetapi saya yang punya pesantren. Bagi yang kepingin belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu spiritual, boleh saya buka pintu selebar-lebarnya supaya dari teman-teman sekalian tidak kurang pergaulan, ya. Sehingga kalau ada orang mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya untuk menolong seseorang dianggap bid'ah, dianggap musyrik, dianggap syirik karena tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah katanya. Jadi kalau masih memakai sebuah ilmu-ilmu katanya, berarti dia tidak yakin akan dirinya dia sendiri. Lah terus dia mau memberikan
masukan seperti apa dengan dirinya sendiri aja dia nggak mampu. Dia nggak yakin. Ada ini di daerah, ya khususnya bukan di Grand Safira ya. Grand Safira sudah tahu jamaah PES, Paguyuban Elang Samudra. Cuman belum diberikan kesempatan, belum ada waktu dari tetangga kiri kanan kita, depan dan belakang untuk bisa mengikuti acara istighosah. Pada suatu saat nanti insya Allah orang perumahan Grand Safira akan diberikan hidayah seluas-luasnya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu mengikuti acara jamaah-jamaah keilmuan, jamaah istighosah. Saya yakin itu akan selalu kita doakan yang terbaik. Meskipun beda kepercayaan, tetap kita harus saling menghormati. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Siapa tahu dengan seringnya kita mengadakan jamaah-jamaah seperti ini, mereka-mereka semuanya dibukakan pintu-pintu hidayahnya ya. Bisa ngikutin acara istighosah dan masuk ke agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah jamaah kita itu membawa sebuah kesejukan, warna baru, nuansa baru. Jangan sampai membeda-bedakan, ya Mas Rizky ya. Ya Mas Nuril ya. Bukan begitu ya, Bang Tasim. Nah, Mas Unang kemana ini? Mas Unang nggak kelihatan. Oh, ke laut. Oh, dikunci. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang puas akeng tah. Nah, puas ya. Wani berarti nya. Wani. Oh, Unang di sini kelihatan dia habis minum pil aura ini, jadi saya jadi ini ya. Gak kelihatan bener. Beda auranya dia. Satu nelan pil aura, kedua ngikutin terus jamaah istighosah. Akhirnya diberikan sebuah cahaya. Cahaya keilmuan. Barang siapa yang mengutamakan atau menghargai sebuah ilmu, insya Allah ilmu itu tadi akan menyinari pada si pemiliknya. Lihat auranya Mas Unang dulu, suram banget. Sekarang bukan saya ngomong ya. Saya lihat satu persatu dari aura-aura murid saya ya. Satu Mas Nuril, dulu lihat dia, gak karu-karuan wajahnya dia. Sekarang tambah hancur. Alhamdulillah. Maksudnya hancur yang aura hitamnya, masuklah aura yang bagus-bagusnya. Masuk kari dulu, acak-acakan gak karu-karuan dia, kayak komputer didefrak, ya, data-data yang gak beraturan pada tempatnya. Sekarang semakin ganteng dia. Hijau dulu hitam, sekarang tambah hitam, dia. Setelah minum pil aura ini jadi hitam dia, tetapi hatinya tetap putih bersinar. Ya, semuanya seperti itu. Lihat tampang-tampang dulu yang kusut, kusem, ya, nggak beraturan. Ketika datang dan mengikuti majelis ilmu, insya Allah itu ilmu tadi akan menggetarkan kolbu kalian sehingga menaikkan dan membuka titik-titik cakra kalian, titik aura kalian. Dengan sebuah apa? Istighosah ini tadi. Jangankan rumah yang kita tempatin untuk melantunkan kalimat-kalimat Rasulullah. Hewan dan tumbuhan pun bisa menikmatin juga auranya. Apalagi ikut mengumandangkan atau mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Lihat wajah-wajah kalian, ganteng-ganteng sekarang. Gak kayak dulu, manusia lumpur. Kucel. Wajah prak dulu, kusam. Sekarang kayak Roy Martin.
Iya bener, kayak Roy Martin. Bener, saya ngomong jujur ini, bener. Yang datang. Bener. Haji Sakim dulu. Hancur kayak karu-karuan dia. Kayak kalah godang. Sekarang lihat, ganteng dia. Sembarangan. Tampangnya sudah melankolis. Kayak Brahma Kumbara. Ini deh, dulu kayak gerandong. Sekarang malah kayak gerandong juga. Dengan ikut-ikut majelis ilmu seperti ini, insya Allah kerejikan kalian akan diberikan kemudahan sama Allah. Saya selalu mendoakan buat jamaah-jamaah Istighosa Paguyuban Elang Samudra agar dimuliakan semua hidup kalian, dunia dan akhirat, dipermudahkan semua hajat-hajat kalian semuanya, dan diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat yang bikin merinding para malaikat yang ada di sekitar kalian, yang ikut menikmati dan ikut melihat jamaah ilmu. Subhanallah. Banyak para malaikat yang ada di samping-samping kalian yang ikut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat sebuah aura-aura bagus di samping-samping kalian. Langkah kalian dari rumah datang ke sini dihitung sama malaikat. Pakai motor pun dihitung. Niat soalnya. Kalian niat aja mendapatkan pahala, apalagi mendatangin majelisnya. Niatnya saja itu. Wah, saya mau datangin ke majelis istighosanya Gus Yudi. Naik sepeda motor, dapat pahala. Tiba-tiba aja sampai ngelirik di daerah Pantura, ngopi dulu. Wah, ini bahaya kalau seperti itu. Tetap aja kalian dapat pahala. Jangan salah. Jamaah seperti ini sudah amat langka. Meskipun yang memiliki jamaah ini telah meninggal, tetap aja ilmunya serta pahalanya tetap akan mengalir kepada si fulan yang meninggal. Karena apa? Karena jamaahnya masih tetap ada. Ingat, umatnya Rasulullah umurnya hanya sebatas 60 sampai 70. Jika diberi lebih dari 70 adalah bonus. Pergunakan sebaik-baiknya bonus tersebut. Ketika kalian memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba umur panjang, berikanlah kerejekian kepada kami ya Allah. Dijawab sama Allah, cik kurang aja, mulai usia kamu 1 tahun sampai 45 tahun jaluk toh, minta terus saja masih kurang kan? Nggak malu kalian melihat seperti itu. Doa kalian hanya sebatas meminta, mengemis kepada Allah. Kalaupun toh Allah menjawab, malu nggak kamu? Saya ini ngejaga kamu ketika kamu masih di dalam sulbinya orang tua laki-laki mulu. Saya berikan sebuah kenikmatan buat kamu sebelum saya tiup ruh kamu ke dalam rahim ibumu. Ketika kamu lahir, minta empeng. Ya? Minta makan. Mau jalan, minta ditetah. Dipegangin. Minta terus sampai usia 45 tahun, sampai 50, sampai 70 tahun. Bosen yang ngedengerin. Mana imbalan saya selama ini? Kamu kalau ditagih sama Allah seperti itu, apa jawabannya? Apa imbalannya? Saya pengen tahu, coba jawab. Sekarang saya usia kamu mulai dari 1 tahun sampai 45 tahun, kamu minta terus ke saya. Sekarang saya minta imbalannya. Coba, apa imbalannya buat saya? Saya pengen tahu. Ketika Allah kalau bertanya kepada kalian, bisa nggak kalian jawab? Apa? Sedekah katanya. Satu lagi. Apa lagi? Ibadah. Apa lagi?
bersyukur, bermunajat terus kepada Allah, mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dan mendoakan kawan-kawan serta sahabat-sahabat kita. Ya Allah, saya ini orang yang kufur akan nikmat-Mu ya Allah. Mohon ampunan-Mu ya Allah atas kekurangan hamba-Mu ini. Jangan berdoa, ya Allah berikan saya mobil, kalau saya sudah beli mobil nanti insya Allah ibadah saya akan selalu kencang terus. Ngimpi. Langsung antusias nih Al-Fakir. Ya bener. Malaikat Mikael pembagi rezeki turun di hadapan kalian sambil pegang apa? Cebok. Ditembok muka kalian, ngipi kamu, digituin sama malaikat. Ya. Ampun, Mbak. Ya Allah, berikanlah saya sebuah rumah yang indah ya Allah, supaya ibadah saya nanti akan selalu bertambah ya Allah. Diberi rumah, akhirnya minta lagi mobil, dibeli mobil, minta lagi. Ya Allah, kasihan gila istri saya ya Allah. Rumah yang sebesar ini dia sendiri yang memasak dan menyapu membersihkan rumah ini semuanya ya Allah. Saya minta satu lagi ya Allah, tambahan ya Allah. Gitu. Dikasih satu, ditambahin lagi. Ya Allah, ternyata ya Allah doa saya keliru, saya minta satu lagi ya Allah. Terus namanya manusia tidak akan pernah merasa puas. Selalu meminta dan meminta serta meminta. Dan Allah tidak akan pernah bosan mendengar doa-doa kalian. Selalu dikabulkan. Ingat loh itu. Itu yang di luar senang banget itu kalau tambah-tambahan itu. Mang Undo kesinggung guru. Oh, Mang Undo kesinggung ya? Di sini banyak yang kesinggung. Haji Thoyib, ya. Mang Dede, Mang Nuril. Nah, ini. Al-Fakir juga ini diam-diam juga menghanyutkan ini. Bahaya nih. Bukan salah dia, wanitanya. Sekarang rambutnya agak gaul, dia disemir merah. Besok disemir hijau. Besok lagi disemir biru. Kayak pelangi dia. Jadi ngikutin aura hatinya. Kalau senang disemir bolak-balik dia. Ya itu tadi ya. Allah tidak akan pernah merasa bosan dengan doa-doa kalian. Tetapi yo bohong. Orang Jawa bilang ngono yo ngono tapi ojo ngono. Jaluk ya jaluk, minta yo minta tetapi jangan keterusan. Imbangi dengan ibadah kita. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita. Sedekah itu memanjangkan umur. Ya, bagi anggota yang baru biar tahu, saya kasih sebuah filosofi, ya. Sedekah itu bisa memanjangkan usia kita. Pengen tahu? Saya jawab ya. Saya kasih tahu. Bagi anggota yang lama cukup mendengarkan. Kenapa sedekah bisa untuk memperpanjang usia dan umur kita? Satu. Contohnya ayam. Ayam itu juga bersedekah kepada manusia. Dengan jalan apa? Bukan disembelih ya. Atau bukan ketika kita memelihara ayam, kalau sudah besar kita jual. Bukan itu. Ketika ayam bertelur terus-menerus, itu adalah sedekahnya ayam kepada si pemilik manusianya. Bisa memanjangkan usianya ayam. Kenapa? Nggak jadi dijual dan nggak jadi disembeli. Bener kan? Coba kalau ayamnya tadi nggak sering bertelur. Ya, kayak unang katanya. Unang lagi. Coba. Kalau ayam sudah kikir, tidak mau bertelur, pasti usianya pendek. Kalau nggak dijual ya disembeli. Dibuat kentucky. Kentucky ya, Kentucky Fried Chicken. Bener ya? Sedekah bisa memperpanjang usia kita, yaitu tadi, lihat contohnya ayam.
Ada tanaman yang juga tanaman tadi tanaman pelit atau kikir. Tanaman apa yang tanaman pelit? Singkong. Itu pelitnya minta ampun singkong itu. Mulai usia 0 sampai 6 bulan tubuhnya tetap kurus saja, nggak pernah gemuk. Kayak akeng. Orang lama-lama akhirnya kan jadi jengkel. Saya nanam ini padi cuma 3 bulan bisa dipanen. Ini saya nanam singkong sudah sampai 6 bulan, 7 bulan nggak ada buahnya. Ternyata apa? Buahnya ada di bawah. Dia mengumpulkan harta di bawah. Sehingga pemiliknya jengkel, ditebang tuh pohon singkong. Karena pemiliknya uring-uringan, tidak tahan, tidak tahu. Buahnya ada di dalam, akhirnya dicabut. Ternyata gemuk-gemuk di bawah. Usianya cuma 6 bulan. Itu contoh orang bersedekah bisa memperpanjang umur. Ya Mas Rizky ya. Bagus itu. Keilmuan kita agar bisa menjadi sakti kita guru. Gimana caranya agar kita bisa menjadi istiqomah? Doa-doa kita akan selalu dikabulkan sama Allah. Gimana caranya guru? Ikutin ilmunya ular, jangan ikutin ilmunya kambing. Ular itu sekali makan 6 bulan sekali, dia akan diem, bermunajat kepada Allah dia. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan sekali makan saya bisa bertahan sampai 6 bulan. Alhamdulillah ya Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Sehingga ilmunya ular akan semakin bertambah dan semakin hebat. Sekali patung mati tuh orang. Bener nggak? Coba kalian mengikuti ilmunya kambing yang tiap hari mulutnya nggak pernah diem. Ya, ngelihat apa aja dimakan sama dia. Mana ada orang bisa mati digigit anjing? Digigit kambing? Ada nggak kira-kira manusia mati digigit kambing? Nggak ada. Tirulah ilmunya ular tadi. Banyak tirakat. Kalian kalau semuanya ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tirakat, insya Allah ilmu kalian akan semakin berkah dan tinggi dan sakti. Sekali patuk langsung jadi 4. Ya? Nah, yang jadi ahli-ahli patuk ini sekali patuk 4. Bahaya nih. Mana aja yang dipatukin. Nah, ini Pak RT Asep ini bahaya nih. Harus kita awasi terus dia. Kita sih hadir. Alhamdulillah ya. Meskipun hari semakin larut di sini, tetapi saya tidak akan pernah henti-hentinya memberikan tausiah atau sebuah materi-materi yang sifatnya mendidik, bukan untuk memprovokasi. Saya memberikan sebuah keilmuan-keilmuan berdasarkan sanad-sanad yang jelas dari keturunan-keturunan dan duriah saya. Dari seorang ulama, kiai, dan sampai tembus sanadnya ke Rasulullah. Jadi bukan ilmu-ilmu kaleng-kaleng. Jangan sia-siakan ilmu yang ada di depan mata kalian. Susah mencari ilmu seperti ini. Antara dakwah ilmu agama digabung dengan spiritual. Hubungan hablum minan nas dengan hablum minallahnya harus seimbang. Adanya cuma di sini, di paguyuban alam samudra. Nggak rugi kalian. Ilmu bisa dipraktekkan untuk bisa menolong semua orang. Biar dia mau ngomong, alirannya seperti ini, aliran biarkan aja. Mainnya ketehe. Yang penting nggak ngerugiin kalian. Teman-teman ya. Mana suaranya ini?
Ada yang nggak paham tentang sebuah keilmuan goib tadi, boleh dipertanyakan, akan saya jawab dengan baik dan saya babarkan dengan tuntas. Guru, apakah tidak bersinggungan antara akidah Islam, akidah agama mempelajari tentang ilmu-ilmu spiritual? Tidak. Asalkan kalian tetap menyembah Allah, jangan menyembah pohon. Apa bedanya dengan memegang keris, guru? Apakah itu perbuatan musyrik? Tidak. Kalau ada orang yang mengatakan memegang keris, batu aki, kalung cemeti ali bahwa itu dianggap adalah musyrik, apa bedanya dengan kalian nonton televisi dengan memegang HP? Bener gak? Kalian memegang HP, percaya bahwa HP tersebut bisa untuk menghubungi semua teman-teman kalian. Nah itu kan beda dengan keris. Keris adalah sebuah budaya. Bagi orang yang berbudaya, ya namanya tadi balik lagi ya, ngaji diri. Itu juga penting. Jadi kita tahu asal usul kita. Asal usulnya orang Sunda ya dari Sunda. Asal usulnya orang Jawa ya dari Jawa. Harus tahu asal usul dan budaya. Kalau ada orang mengatakan bahwa pegang keris itu musyrik, itu barusan aja belajar ilmu. Jalannya kurang jauh. Ingat, ilmu Allah itu luas. Ya. Berarti orang tersebut kurang main ke warung-warung kopi. Bener. Kurang ngemol. Kayak kemarin. Kali ngemol muncul. Pegang keris itu katanya musyrik, guru. Masa rumahnya seorang kiai, rumahnya seorang ulama banyak sekali kerisnya. Ada fotonya Nyai Ronggeng lagi, guru, di situ. Di depannya ada fotonya Nyai Dasima, di belakang Nyai Ronggeng. Itu bukanlah perbuatan musyrik, guru. Bukan. Itu adalah dia adalah pemuja, katanya. Subhanallah. Itu adalah seni, ya. Seni mengagumi sebuah budaya kita, daripada kita mengagumi budaya barat. Bener kan? Mengagung-agungkan budaya barat. Dengan berpakaian seperti orang barat, rambut disemir merah. Ya, nanti giginya juga disemir hitam. Matanya dikasih apa ini? Softland. Dicolok-colok. Kacau itu. Mendingan kita mengagungkan budaya kita sendiri. Membumingkan budaya kita sendiri lebih mulia daripada kita membumingkan budaya barat masuk ke dalam budaya kita. Jadilah orang Islam, jadilah orang Muslim yang sesungguhnya. Jadi jangan menjadi orang kebarat-baratan. Ngomong lidahnya, yes, wasweso 10.000. Kacau itu. Kamu NNN. Kacau. Ya. Keris adalah sebuah kultur, adalah budaya kita. Ciri khas di semua tempat. Di Jawa ada keris, di Sunda punya kujang. Ya. Di Jatisari punya ujang. Di Cilamaya punya jintoman. Budaya itu. Itu bukan tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kemusyrikan. Kita harus paham benar. Sebelum kita mengeluarkan statement atau sebelum kita mengeluarkan sebuah kata-kata yang berhubungan dengan budaya dan keilmuan, pelajari dulu dengan seksama. Daripada nanti kalian malu. Itu tiap bulan pasti kerisnya itu dimandiin, guru. Ya biarin aja. Urusan mereka sendiri, mau dimandiin kek, biarkan.
Kalau kalian kepingin dimandiin, ikut aja di sana, biar ikut dimandiin. Sama kerisnya sekalian. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti batu akiknya dikasih ini guru. Minyak, biarin aja biar harum. Efek dari batu akik itu tadi, yang dikasih minyak jadi harum baunya, sehingga orang yang di sekeliling kita yang tadinya tidak suka, akhirnya menjadi penasaran. Kenapa? Karena mencium bau minyak yang dikasih kepada cincin tersebut. Kenapa cincin kamu kasih minyak seperti itu? Baunya kok enak? Pengen tahu nama merek minyaknya? Ikut ke jamaah istighosah saya. Nanti akan saya jelaskan. Itu caranya. Ustadz Ranta. Sekarang Ustadz Ranta tambah ganteng, tambah keren. Karena banyak nge-mall. Sekarang Ustadz Ranta ada di media massa semuanya, di YouTube, di televisi, di Facebook. Padahal dulu Ustadz Ranta nggak seperti itu. Sekarang malah tambah keren. Mau tahu rahasianya? Ikutin di acara istighosah saya. Tambahlah kita pahala lagi. Terus namanya pahala berjamaah. Nabung. Jangan guru, saya lagi di jalan nyetir nih. Kerja. Tetapi dia selalu melontarkan statement-statement tentang agama di situ. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia jalankan. Angel tuturane. Langsung aja guru. Hah? Untung orangnya ikut di sini. Kalau nggak ikut gitu kan nggak enak saya, ya kan? Saya ini mencari sesuap nasi demi anak dan istri di jalan Allah. Tetap semangat, takbir. Saya akan selalu istiqomah cari duit, bukan istiqomah mencari pahala. Nah, istri 3 yang dikontrakin, bahaya dia. Itu tadi ya teman-teman ya. Alhamdulillah waktu telah menunjukkan 8:30. 8:30, mohon maaf karena mata sudah mulai rabun karena usia. Acara istighosah ini saya kembalikan lagi kepada Sohibul Hajat. Kalau nunggu Haji Ino jam 10 tinggal forum aja ini. Ya. Gimana? Lanjut. Bukan sponsor ya. Kita lanjut lagi ya. Acaranya mau dimulain atau lanjut ngobrolnya dulu? Setengah jam lagi nggak apa-apa karena setengah jam lagi ya. Haji Eno biar sholawatnya. Oh iya. Ya. Dia punya ini ya khas sholawatnya. Nggak apa-apa, jadi sambil ini aja mungkin guru, sambil tanya jawab nggak apa-apa. Kuis berhadiah. HP ya, ini tentang HP. Ini saya kasih sebuah kuis ya, berhadiah. Hadiahnya handphone. Handphone keluaran terbaru Oppo Reno 10. Belum ada itu ya. Oh, belum ada. Berarti Reno 5 ya. Oh, masih dicetak. Saya kasih hadiah handphone ini, serius ini. Jadi saya tidak pernah membohongi jamaah. Kalau saya kasih handphone beneran ya. Tetapi syaratnya pulsanya isinya 5 juta. Kalau diisi pulsa 50.000, 100.000 dia nggak mau. Mental.
Jadi pulsanya 5 juta. Handphonenya tipe yang terbaru. Kira-kira dari teman-teman mau nggak ini? Saya kasih hadiah handphone beneran ini, serius saya. Setelah menerima handphone saya tapi telinganya jadi buntu. Ya. Halo gitu aja ya. Ya, ini bahaya ini. Allah itu telah menciptakan telinga kita kiri dan kanan secara profesional ya, sejajar. Kalau satu misal kalian saya beri handphonenya yang sangat amat mahal sekali, tiba-tiba telinga kalian jadi buntu. Mau nggak kira-kira? Lemes rek? Mau tidak? Tidak mau ya. Karena resiko itu tadi ya. Berarti lebih mahalan mana antara telinga dengan handphone? Yang telinga. Allah menciptakan telinga dua ya, kiri dan kanan. Buat tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Grand Canyon. Terima kasih kepada Ratu Destriana sama Bos Yudi dari Selandia Baru ya. Dia naik pesawat tadi jam 5 sore baru nyampe. Langsung terjun. Sambil nunggu Haji Eno yang juga tamu-tamu yang lain, karena masih masuk request ke saya untuk ditunggu jam 10. Oh iya, baik. Mungkin Jokowi juga nanti selesai acara bisa hadir dan makan bareng bersama kita. Amin. Live nggak? Live ini ya. Tanya jawab. Ya itu tadi ya tentang handphone. Tanya. Ada pertanyaan katanya guru dari jamaah. Dari siapa? Dari jamaah Pak RT ini. Oh, Pak RT mau tanya apa Pak RT? Pos 2. Pos 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jamaluddin Ahmad Gam dari Aceh. Tinggal di Biren Spiral. Dari mana? Mohon maaf Dari Pak. Aceh, Pak. Aceh. Oh dari Aceh. Iya, dia tinggal di Biren Spiral. Alhamdulillah. Nomor B ya, 3 B. Saya pernah melakukan seperti masalah kris tadi, Pak ya. Masalah apa? Kris, Pak. Kris, betul. Ya. Lanjut. Mantap ya. Jadi yang saya lihat, yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya, seorang mertua saya. Kalau menjalankan sholat, 5 waktu nggak pernah tinggal, Pak. Amin, alhamdulillah. Nah, waktu berzikir, saya lihat tuh nggak pernah tinggal. Tapi begitu dia mau cabut nyawanya, Pak, saya lihat hampir 3 hari, 3 malam, 4 hari, Pak. Itu nggak lepas-lepas di badan. Jadi kami dari keluarga atau saya sebagai menantu, saya mencurigai, Pak. Mencurigai, saya nggak tahu kalau bapak itu punya kris, mertua almarhum. Saya sudah meninggal, Pak ya. Nggak tahu saya kalau dia punya kris. Katanya itu keturunan, katanya bawa dari Jawa, dari kakeknya gitu. Jadi setahu saya lama-kelamaan saya agak trip lama di Banten, Pak. Serikat saya adalah ya Sayyidi ya Rasulullah, Pak. Serikat ajaran saya untuk jamaah ya Sayyidi ya Rasulullah dari Jombang, Pak. Jadi guru saya ada di Banten, Cilegon. Dari Jombang mana Pak? Jombang Jawa Timur, Pak. Jawa Timurnya dari pondok pesantren mana? Pesantren itu saya belum nyampe, Pak. Cuman saya masih berguru sama guru saya di Banten. Oh di Banten. Ya, Lanjut silakan Pak. Jadi saya lihat nggak lepas-lepas gitu, Pak. Setiap azan dia menjerit, setiap azan dia menjerit. Sampai asal azan 5 waktu itu dia menjerit, dia udah nggak sadarkan diri, Pak. Jadi ujung-ujungnya saya lihat dia ada satu simpan, satu kris, Pak. Krisnya warna putih agak besar daripada yang di dinding itu, Pak. Pertanyaannya? Jadi, yang saya tanya, kayak Bapak bilang tadi, kalau menggunakan ilmu gaib atau ilmu hitam yang digunakan, kalau kita yang mengikuti ajaran Allah, itu kan kata Bapak tadi nggak begitu susah, Pak ya. Nah, tapi ini saya lihat nggak bisa, Pak. Jadi punten maaf, Pak ya, saya cari kris itu terletak di dalam lemari, itu saya ambil, saya rendam di gelas pakai air putih, saya baca ayat kursi
170 kali Pak. Saya sedangkan, saya minumkan, saya sapukan jam 5 kurang 15 lepaslah roh mertua tadi Pak. Seperti itu ya. Hanya itu Pak. Oh itu ya pertanyaan. Makasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Siapa yang namanya tadi? Jamaluddin Pak. Pak Jamaluddin dari Grand Safira, blok mana Pak? Blok D Pak, blok D13. Blok D13. Berarti Satunya orang Aceh, di sini baru saya Pak. Oh ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah semoga mendapatkan sebuah hidayah dan keberkahan dari ilmu-ilmu yang didapat di dalam sebuah majelis. Akan saya jawab. Sudah saya terangkan tadi, mempelajari sebuah ilmu gaib ya. Itu ada dua sisi, ada dua. Satu, pertama langsung dari mujiznya, dari sang pengijazahnya. Sebentar ya. Pakai ini ya. Ya. Penjelasannya seperti ini Pak Jamaluddin ya. Yang dimaksud dengan Pak Jamaluddin tadi, orang tuanya Bapak tidak bisa meninggal, padahal sholatnya itu 5 waktu tanpa henti ya. Istiqomah ya. Ketika mau nazak, mau meninggal, beliau tidak bisa meninggal karena ada sebuah keris katanya ya. Ada sebuah penghalang atau benda. Itu tadi tergantung dari masing-masing guru atau sang pengijazah atau sang pemberi. Mungkin yang tidak diketahui oleh keluarganya atau anak-anaknya beliau, ilmu bapaknya Pak Jamaluddin itu tadi syariatnya dari mana? Jinnya keluar jin. Jadi bukan hanya terletak di dalam sebuah keris sebenarnya. Mungkin ada yang difikirkan oleh beliau. Ya, ada yang difikirkan oleh beliau, mau ngomong, beliau mau memberikan sebuah isyarah atau mau memberikan sebuah petuah atau wasiat. Nanti keris ini akan saya wariskan siapa, beliau tidak tahu karena keburu nazak itu tadi. Untung di dalam keluarganya tadi ada yang tanggap. Salah satunya adalah sampean Pak Jamaluddin. Karena sampean sebagai pengamat, ketika Bapak sampean tadi sholat selalu memiliki sebuah keris atau keilmuan yang diberikan kepada gurunya, entah ilmu hitam, entah ilmu putih. Semua ilmu itu saya anggap sama antara hitam dan putih, tergantung siapa yang menjalankan. Nanti akan saya bahas yang ini. Saya teruskan yang masalah keris tadi dulu. Dengan jalan apa? Secara goib Allah memberikan petunjuk kepada sampean, karena sampean sering mengawasin bahwa keris itu tadi adalah peninggalannya bapak sampean. Bapak sampean mau mengijazahkan atau mau mewariskan keris tadi supaya dirawat dengan baik dan benar. Bila sudah keburu nazak, tidak bisa memberikan wasiatnya kepada semua keluarganya. Sampeanlah sebagai ahli warisnya. Sehingga dengan alternatif atau dengan secara spontan sampean pun juga mempelajari sebuah keilmuan gaib atau keilmuan al-hikmah dari seorang guru yang dari Banten itu tadi. Secara tidak sadar sampean meraih keris tersebut. Sampean coba dengan metode sampean, dengan mencelupkan ke dalam air, subhanallah, ya alhamdulillah akhirnya beliau meninggal. Intinya bukan di dalam keris atau khodam yang ada di dalam tubuhnya bapak sampean. Tetapi kalau menurut saya, ya, keris itu tadi mau dihibahkan atau disuruh ngerawat, itu saja. Terus kerisnya kemana Pak sekarang? Ya, alhamdulillah kerisnya saya buang. Karena dari satu keluarga mungkin gak ada yang bisa menanganin. Dan ada satu lagi Pak ya, dari adik almarhum bapak mertua saya. Begitu juga Pak. Sama ya? Ya, meninggal. Susah Pak. Susah. Dia itu Pak, dia punya keris juga. Jadi setiap malam Jumat itu diberi bunga, makan, kemenyan segala macam tuh Pak. Itu saya lihat sendiri juga. Cuman saya nggak ada komitmen gitu Pak. Iya.
Jadi akhirnya dia mau cabut nyawanya itu saya lihat Susah ya. susah banget Pak gitu. Nah, itu mungkin di dalam tubuhnya dia ditanamin sesuatu yang barusan tadi saya utarakan ya. Ilmu ada dua, satu secara manual dengan jalan apa? Riyadhah, tirakat, ya. Dan diijazahkan dengan seorang mujis-mujis yang memang sanadnya jelas. Mujis adalah sang pengijazah. Yang kedua, dengan mujis-mujis dan sanadnya yang tidak jelas, sehingga disuruh nelan sesuatu biasanya. Itu yang bikin matinya jadi berat. Entah itu dia pasang susuk atau entah dia itu menelan sesuatu benda untuk menambah kekuatan keilmuannya dia. Biasanya seperti itu adalah perjanjian dengan bangsa-bangsa jin. Dia ada janji, sehingga matinya sulit. Bisa jadi Pak ya. Bukan bisa jadi, pasti itu. Pasti. Sehingga matinya sulit. Pasang susuk pun juga matinya sulit. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau menanamin sebuah benda atau sesuatu apapun bentuknya di dalam tubuh, nanti kalau kita meninggal pasti sulit, susah. Kalau tidak ditaklikkan atau ditalkinkan dengan seorang pengijazahnya langsung. Sebelum 40 hari. Dia bisa meninggal dengan sendirinya. Tidak susah. Yaitu tadi terkadang orang, saya sudah terangkan ya, membakar sebuah kemenyan atau dupa atau bunga-bungaan tadi, sebenarnya itu di dalam tuntutan Al-Quran dan hadis tidak ada sebuah larangan pembakaran kemenyan. Nggak ada di situ dalilnya. Kalau dikasih bunga, dikasih kelapa, dikasih telur itu anggap aja itu adalah sebuah budayanya dia sendiri. Ilmu itu bisa hitam, bisa putih, itu tergantung siapa pemiliknya, siapa yang memakainya, dan siapa yang menggunakan. Seperti contohnya Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran itu haram atau halal? Halal. Coba yang keras, halal atau haram Al-Quran? Halal ya. Kalau dipergunakan dengan baik, dibaca dengan baik. Tapi kalau dilemparkan di mukanya orang, sampai orangnya benjol semuanya masuk rumah sakit, jadinya haram. Jadi pengertiannya antara ilmu hitam dan ilmu putih itu tergantung siapa yang memegang dan menggunakan. Sama dengan keris. Kalau keris yang memegang orangnya benar, ya, kita makan, dicocol pakai keris, dimasukin ke dalam mulut, itu bagus. Ya. Kalau dicolokin ke mukanya orang, itu baru nggak bagus. Hitam dan putih itu saya anggap memang sama, tergantung dari siapa pemiliknya. Ada lagi? Terima kasih ya dari Bapak Jamaluddin ya, yang memberikan sebuah pertanyaan seperti itu. Jadi ada sedikit wawasan dan pengetahuan ya. Seperti itu. Jadi saya berusaha untuk memberikan sebuah penjelasan yang sangat simpel dan cerdas. Bukan cerdasnya di saya, cerdasnya di keilmuannya tadi. Ya Pak, makasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jamaluddin. Ikutin jamaah istighosah Pak. Ya Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ada salah satu jamaah Grand Safira ini, saya sangat senang sekali nih. Sebuah kehormatan bagi PES jamaah istighosah dari Grand Safira Blok D13. Semoga di kampungnya Blok D13 diberikan keberkahan. Amin. Semoga Bapak Jamaluddin sekeluarga diberikan sebuah nur cahaya dari keilmuan-keilmuan yang ada di dalam paguyuban kita. Amin. Nah, itu tadi. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian. Coba nanti akan saya jelaskan tentang bakar apa? Bakar rumah. Atau memberikan sesajen-sesajen bunga, ya, ayam bakar gitu. Ayam geprek. Wah, sukanya Pak Japra ini.
Nambahin, silakan Pak Ustadz. Biar ada sedikit tambahan dari Ustadz Ranta, Sohibul Hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak pernyataan ya, sekaligus pertanyaan dari Bapak Jamaluddin, ya Bapak Jamaluddin ya, itu adalah diagnosa Pak Jamaluddin yang mendeteksi bahwa orang tuanya dengan memegang keris sehingga susah untuk meninggal. Sebenarnya banyak sekali, bukan hanya ibarat kata harus salah satunya memang dibacakan doa yang diyakini oleh Pak Jamaluddin sehingga orang tuanya meninggal dunia dengan mudah. Gitu. Kalau di sini mungkin guru mengajarkan asma ya untuk menghadapi orang sakratul maut. Di dalam ilmu syariat juga ada ya. Masing-masing kita pasti punya pengalaman dari guru kita masing-masing. Ya. Termasuk dari Paguyuban Elang Samudra ada asma khusus untuk menghadapi orang sakratul maut untuk supaya dimudahkan. Ada ya. Asma apa Pak? Yahu. Enggak, itu namanya Malikul Maut gitu. Untuk indikasi dari orang tua karena asbab ya. Karena asbab memegang keris mungkin dari sugesti orang tuanya sendiri, begitu. Karena tadinya menganggap bahwa benda tersebut adalah mensugesti dari kehidupannya. Padahal keris yang dipegang oleh para leluhur itu hanya sebatas menghargai budaya leluhur menurut saya. Toh ada khodam ataupun kesaktian yang ada di dalam keris sebenarnya bukan